Oke, halo teman-teman. Dan pada video ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah pembukaan web di pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang PHP if. Dan saya akan menjelaskan tentang PHP if. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan saya dari kelompok Pace Racing, dan berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok saya yang bisa kita lihat pada slide. Itu Gabriel James Gerardo, Alfredo Garcia Valdamo, Muhammad Siddiq Pratama, dan saya sendiri Clinton Bunturuan dengan NPM 2231 1057. Nah, pada kali ini kita akan membahas kembali tentang PHP if. About PHP if. Dalam PHP, struktur control if digunakan untuk menjalankan kode tertentu jika kondisi yang diberikan bernilai true. Pernyataan if memeriksa ekskripsi login, dan jika hasilnya benar, blok kode di dalamnya akan dieksekusi. Dan yang pertama kita akan membahas tentang struktur if. Struktur if dasar seperti yang telah dijelaskan. Struktur control if adalah cara paling dasar untuk membuat keputusan dalam PHP. Berdasarkan kondisi tertentu, blok kode hanya akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan bernilai true. Nah, bisa kita lihat pada gambar di slide. If kondisi kode yang dieksekusi jika kondisi bernilai true. Nah, sebagai contohnya, umur 20, if umur lebih besar sama dengan 18, maka akan dieksekusi sebagai true dan akan memberikan output Anda sudah dewasa. Nah, untuk berikutnya adalah if else. If else, ketika kita ingin menjalankan kode yang berbeda, jika kondisi tidak terpenuhi, kita menggunakan else. Ini menyediakan jalur alternatif jika kondisi pada if bernilai false. Dan untuk mungkin sintaksnya bisa kita perhatikan pada gambar di slide. If kondisi yang dieksekusi jika kondisi bernilai true. Else kondisi kode yang dieksekusi jika kondisi bernilai false. Dan sebagai contoh kita bisa perhatikan pada slide. Apabila umur 16, if umur lebih besar sama dengan 18, Anda sudah dewasa. Else Anda masih di bawah umur, dan maka akan memberikan output bahwa 16 akan memberikan hasil else, yaitu Anda masih di bawah umur. Dan untuk if berikutnya adalah if else. Nah, ketika kita perlu mengecek lebih dari satu kondisi, kita bisa menggunakan else if. Ini berguna jika ada beberapa kondisi yang ingin diuji sebelum menentukan aksi apa yang harus dilakukan. Nah, sebagai contoh sintaksnya adalah if kondisi kode jika kondisi true, else if kondisi 2, kode jika kondisi 2 true, else kode jika semua kondisi false. Dan mungkin sebagai contohnya bisa kita dapat perhatikan pada slide, pada contoh yang ada di slide. Nah, apabila nilai maaf kalau pada contoh ini gambarnya kurang HD, jadi if nilai 90 nilai Anda A. Else if nilai lebih besar sama dengan 75, nilai Anda B. Else if nilai 68, nilai Anda C. Else Anda harus belajar lebih giat, dimana kondisi ini menyatakan ketika nilai yang diinputkan itu di bawah atau lebih dari if yang ditentukan, dan else if nilai yang
sudah ditentukan, maka ketika kondisi semuanya di atas tidak true, maka akan memberikan output else, dimana outputnya adalah Anda harus belajar lebih giat. Nah, dan if berikutnya adalah if bersarang atau nested if. If bersarang berarti kita menampilkan satu blok if dalam blok if yang lain. Ini sering digunakan ketika perlu mengecek beberapa kondisi yang lebih kompleks. Dan untuk sintaksnya adalah if kondisi 2, kode jika kondisi 1 dan kondisi 2 true. Dan untuk contohnya kita perhatikan pada slide yang ada di contoh yang ada di slide. Ketika kita menginputkan umur 20 dan punya SIM sebagai sama dengan true, if umur 18, if punya SIM Eko, Anda boleh mengemudi, dan untuk else-nya Anda butuh SIM untuk mengemudi. Dan kondisi else lagi yaitu Anda masih di bawah umur untuk mengemudi. Nah, dan untuk yang kelima yaitu ternary operator, dimana PHP juga cara singkat untuk menuliskan if else dengan menggunakan ternary operator. Ini berguna untuk kondisi sederhana seperti untuk sintaksnya kondisi, ekspresi jika true atau dibandingkan dengan ekspresi jika false. Contoh umur 20, Eko umur lebih besar sama dengan 18, Anda sudah dewasa, Anda masih di bawah umur untuk sebuah ternary operator, dimana pada contoh tersebut ini berguna untuk dua kondisi sederhana. Dan untuk yang berikutnya yaitu null closing operator. Null closing operator diperkenalkan di PHP 7. Ini memungkinkan kita untuk mengatur nilai default jika variabel yang diuji tidak ada atau null. Dan bisa kita perhatikan untuk sintaks dan contohnya seperti yang ada pada slide. Dan yang ketujuh yaitu switch statement. Nah, setelah if, kita juga bisa menggunakan switch untuk memeriksa beberapa kemungkinan nilai dari satu variabel. Switch seringkali lebih rapi jika kita hanya memeriksa variabel terhadap beberapa nilai tetap. Bisa kita perhatikan pada sintaks dan contoh yang ada pada slide yang saya tampilkan. Dan perbandingan dalam PHP. Untuk yang berikutnya yang ke-8 yaitu perbandingan dalam PHP. Untuk membandingkan dua nilai dalam if, PHP menyediakan beberapa operator perbandingan, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, identik, sama nilai dan tipe data, tidak identik, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Dan untuk contohnya kita bisa perhatikan yang ada pada slide, dimana ketika angka 10, if angka 10, maka Eko adalah 10 dan tipe datanya juga integer. Else, dan else nya adalah angka bukan 10 atau tipe data berbeda. Untuk berikutnya itu operator logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi seperti and, kudu kondisi harus true, atau or, salah satu dari kondisi harus tipe true, dan not membalikkan nilai kondisi true menjadi false atau false menjadi true. Dan kita bisa perhatikan pada gambar yang ada pada contoh di slide. Dan untuk berikutnya adalah kesimpulan, dimana struktur if di PHP memungkinkan kita membuat keputusan di dalam pemrograman berdasarkan kondisi tertentu. Fitur if else, ternary operator, switch, serta operator perbandingan logika memperkaya cara kita menuliskan logika pengambilan keputusan yang lebih kompleks dalam aplikasi PHP. Segini bisa sampaikan tentang materi pertemuan 3. Saya ucapkan terima kasih.